Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita terkecoh dengan khotbah pendeta di luar sana yang begitu mengagung-agungkan para bapak-bapak gereja dengan mengatakan, oh, si Anu itu muridnya si ini, ya. Si ini itu muridnya si Anu, ya. Jadi dia itu muridnya langsung para rasul. Begitu kan? Jadi kita harus mempercayai mereka. Lalu perkataan mereka itu, perkataan apa, orang-orang yang mereka angkat sebagai bapak-bapak gereja itu dianggap setara dengan firman Allah. Nah, hati-hati, hati-hati di sini ya. Saya sudah mengingatkan itu ya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang-orang juga yang begitu menggebu-gebu ya pada saat katanya mereka ini menjadi orang Kristen, itu katanya. Mereka langsung pergi ke sumbernya yaitu di Timur Tengah sana ya. Antara lain di Israel, di Mesir, ya sekitar itulah. Mereka cari sumbernya, begitu. Karena mereka ingin mengetahui kebenaran. Loh, kenapa saya ketawa? Ya saya ketawa lah. Untuk apa mencari kebenaran di sana? Kalau mau mencari kebenaran, ya, cukup baca Alkitab. Kalau semua orang mau mencari kebenaran, itu nggak muat tuh. Israel tuh nggak muat, Mesir juga nggak muat. Ya tidak. Dan kita akan rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, dan banyaklah rugi-ruginya. Tapi nggak apa-apa Pak Pendeta, yang penting kan itu kita mendapatkan kebenaran. Loh, memangnya di sana hanya ada kebenaran, tidak ada kebohongan-kebohongan. Memangnya di sana tempat apa? Itu Holy Land. Sebab itu banyak para pendeta tuh, ya, Tritunggal, ya. Alasannya mengantar jemaat yang mau ke sana, ya kan? Lalu membaptis, merasakan baptisan di Sungai Yordan, lalu mengadakan peneguhan pernikahan, ya kan? Padahal sih memang kakinya aja gatal. Kalau kata orang sana itu kaki minyak. Jalan-jalan dengan dibiayai oleh tadi jemaat. Ayo kita kembali kepada saya ingin memberikan sebuah tema ya. Yang akan saya bahas adalah bapak-bapak gereja tidak dipilih oleh Yesus. Ngamuk lagi deh. Ngamuk kan? Ngamuk itu para pengikutnya tuh, para pengagumnya tuh. Kalau dibilang bapak-bapak gereja tidak dipilih oleh Yesus, ngamuk. Bilang saya sesat, ya kan? Bilang saya tidak mengerti Alkitab, ya kan? Padahal saya membawa Bapak Ibu sekalian tuh, para penyembah Tritunggal, yang mengidolakan si Bapak, untuk kembali ke Alkitab.
Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Itu yang saya ajak. Kok saya dibilang sesat? Alkitab mengatakan satu-satunya Tuhan Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Di mana kesesatan saya? Kalau menyembah Tritunggal itu sesat. Kalau menyembah Bapa itu sesat. Bapa yang ada di doktrin Tritunggal maksudnya. Kan banyak Bapa nih yang ada di Alkitab. Tetapi Bapa yang ada di doktrin Tritunggal yang adalah pribadi kesatu, nah itu yang sesat. Karena Bapa kan pribadi, bukan roh. Alkitab mengatakan apa? Allah itu roh, bukannya pribadi. Yohanes 4 ayat 24. Nah kalau bukan roh, si pribadi, ya bukan Allah. Nah itu sesat. Itu yang sesat. Oke, kita lihat ya. Siapa bapak-bapak gereja itu? Ya, siapa mereka? Nah, namanya ada di Alkitab. Oh, ternyata nggak ada tuh. Berarti tidak dipilih oleh Yesus dong. Kalau yang dipilih oleh Yesus itu ada. Namanya tercantum di Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yudas. Itu tercantum. Apalagi? Ya, Musa, ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tercantum sampai Malaki. Itu yang dipilih Yesus. Yang diilhami oleh Yesus untuk menulis kitab-kitab suci dalam Alkitab. Mereka dipilih. Kalau Bapak Gereja siapa yang milih? Paling pengagumnya. Paling bawahannya. Ya kan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang mengangkat mereka menjadi bapak-bapak gereja? Siapa yang mengangkat? Kalau tadi namanya tidak ada di Alkitab, sekarang yang mengangkat siapa? Ya pasti pengikutnya, pengagumnya. Ya kan? Bukan Yesus. Jelas. Bukan kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah jabatan ini ada dalam pelayanan pemberitaan Injil? Ada gak jabatannya dalam pemberitaan Injil? Nggak ada. Siapa yang naruh di situ jabatan Bapak Gereja? Saya tertawa karena ini begitu diagung-agungkan, begitu dihormati. Tetapi begitu kita cek di Alkitab, nggak ada. Nggak ada, ya. Kita lihat ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kita lihat lagi, ya, apa jabatan yang Tuhan berikan. Ini dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, rasul ada, maupun nabi-nabi, rasul nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu yang ada. Nah, lalu kalau Bapak Gereja di mana adanya? Adanya di sini. Di pikiran para para pengagumnya. Ya kan? Nah, beda ya. Jadi wah, nggak ada tuh Bapak Gereja dipilih oleh Yesus. Nggak ada kan jabatannya kan? Bapak-bapak gereja itu membuat masalah
Ya, karena membuat sebuah ketentuan ya, yang mereka rumuskan yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri, tidak tunduk kepada firman Allah. Itu tadi, demi perut, demi nama, ya kan? Demi pengaruh, itu. Ya. Mereka adalah pemberita Injil lain. Bukan pemberita Injil Kristus, tapi mereka adalah pemberita Injil lain. Oh, jangan sembarangan Pak Pendeta. Buktikan dong. Kita buktikan. Bukankah mereka yang mengadopsi lalu memberitakan tentang Injil yang lain, yaitu Allah Tritunggal? Nah, Alkitab mengatakan Injil Kristus. Maksudnya Yesus Kristus, Yesus Allah. Nah, sekarang kan Yesus Allah. Sudah bangkit dan kembali ke surga sebagai Allah. Tapi yang mereka beritakan apa? Ya kan? Buka pikiran. Yang mereka beritakan 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Berlawanan kan dengan Tuhan itu Allah kita. Itu Yesus yang ngomong. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus ngomong aja ditentang. Iya, berarti kan mereka itu tidak memberitakan Injil Kristus, tapi memberitakan Injil yang lain. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, coba lihat. Mereka membaptis sembarangan. Semau gue. Membaptis mau gue. Nggak punya makna. Main guyur-guyur pakai gayung. Ya kan? Atau percik. Nggak punya makna. Nggak punya makna. Baptisan yang benar sesuai dengan Alkitab, centang, tenggelam, ya, itu melambangkan apa? Manusia lama kita mati bersama Yesus. Itu mati, itu punya makna. Lalu bangkit, manusia baru kita bersama Yesus. Nah, kalau dipercik diapain tuh? Apa maksudnya? Kalau disiram pakai gayung apa maksudnya? Maknanya apa? Oh, itu sudah tradisi. Tradisi, emangnya tradisi yang menyelamatkan manusia. Terbukti kan bapak-bapak gereja itu mendirikan kebenaran sendiri. Ya, mereka memberitakan Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus, bukan Injil Kristus. Malah menentang. Baptisannya juga baptisan apa tadi itu? Semau gue. Ya kan? Yang penting asal kena air. Asal kupingnya kena air ya nggak apa-apa. Ntar kuping masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Gitu kan? Nah, itu. Sudah saya buktikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati dengan pengajaran ya di luar sana. Hati-hati dengan kata bapak-bapak gereja. Nama mereka tidak ada di Alkitab. Ya. Pemahaman mereka ya tentang siapa Allah yang sebenarnya itu nol. Ya. Mereka semua bergerak demi kepentingan politik, demi kepentingan perut, demi kepentingan jabatan. Kan begitu. Sekarang pun begitu. Mereka bukan orang Kristen. Jelas mereka bukan orang Kristen. Semua rasul, ya, semua rasul itu orang Kristen. Baru dengar kan? Semua rasul itu orang Kristen. Ya. Paulus sendiri dia mengakui orang Kristen. Dia bersaksi loh Paulus loh.
bahwa dia orang Kristen. Ini di 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Tuh, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini orang Kristen. Ini Paulus. 14 tahun sebelum dia menulis ini, dia diangkat ke surga. Dia bilang dia orang Kristen. Kalau Bapak gereja, orang apa tuh? Tritunggal. Ya. Lalu kita lihat lagi nih. Bicara lagi mengenai orang Kristen ya. Di Roma 16 ayat 7. Sebelum Paulus ada banyak orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen. Telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, mereka jadi Kristen, baru Paulus jadi Kristen. Ini orang Kristen. Semua nabi-nabi, semua rasul itu di perjanjian baru itu orang Kristen. Agripa aja, wali negeri aja, dia mengerti, dia bisa membedakan antara orang yang beragama Yahudi dengan orang Kristen. Ini dalam kisah para rasul 26 ayat 28, jawab Agripa. Ini dia menjawab pertanyaan Paulus. Ya. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Orang Kristen udah ada. Abad pertama ya kurang lebih tahun 50-an lah gitu. Ya. Ya kalau boleh dikatakan dekatlah dengan pada saat Yesus kembali ke surga. Ya. Kan pada saat itu ya di Antioquia lah para murid-murid ini disebut Kristen. Kristen itu tunduk kepada Kristus. Kristen itu memuliakan Kristus. Kristen itu menyembah Kristus. Yang mati dalam Kristus itu yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Nah, kalau menyembah Bapa, kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Oh, mana ayatnya? Ya baca aja tuh. Di kitab Wahyu. Jangan malas baca tuh. Baca kitab Wahyu. Begitu kan? Makanya Yesus tidak pernah memilih bapak-bapak gereja. Karena bapak-bapak gereja itu menentang Yesus sebagai Allah satu-satunya. Allah yang benar. Itu kenapa Yesus tidak memilih mereka. Karena mereka memberitakan Injil yang lain. Bukan Injil Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat Bapak Ibu mengerti bahwa bapak-bapak gereja itu tidak dipilih oleh Yesus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.